Melihat bagaimana pencapaian timnas secara umum dan berkala, Pak Erik mengaku senang kalau level timnas Indonesia udah naik kelas, di mana itu dibuktikan dengan timnas U17, U20 dan senior yang sudah lolos ke Piala Asia. Ditambah lagi kemarin di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia juga berhasil menapaki level yang terbilang tinggi. Atas dasar itulah Pak Erik meminta semuanya untuk dimatangkan lagi karena pastinya tantangan yang dihadapi pun jauh lebih sulit. Dan soal timnas senior, Pak Erik mengatakan kalau beliau sudah menyampaikan segala hal termasuk evaluasi dan lain-lain kepada Coach Shin. Jadi ya semoga saja timnas Indonesia di semua kategori bisa menunjukkan performa yang bagus. Dan dengan level seperti yang sekarang inilah timnas yang dulunya kesulitan buat meminta pemain keturunan bergabung, malah kini mereka yang berbondong-bondong mengungkap minatnya untuk ikut memperkuat tanah leluhurnya. Kali ini nama yang mencuat ialah bintang yang juga kapten FC Groningen U21 Belanda, yakni Robin Kelder yang mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lama ini ia menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, tetapi sejauh ini mengaku kalau belum ada komunikasi dengan PSSI. Robin Kelder sejatinya punya semua syarat untuk memperkuat tim merah putih. Bahkan kalau dibutuhkan, ia siap terjun dalam lanjutan sisa laga grup C putaran ketiga kualifikasi ini. Selain syarat pengalaman, ia juga merupakan pemain inti di timnya saat ini yang juga merupakan sosok petarung dengan nyali tinggi. Di musim ini di FC Groningen U21, fans Manchester United itu nyaris tak pernah absen dan beberapa kali dipercaya untuk masuk skuad tim senior. Bersama FC Groningen, Robin Kelder sudah mendapatkan banyak kesempatan berharga termasuk ketika berusia 13 tahun. Dan mengenai kualitas terbaik yang dimilikinya, Robin Kelder menegaskan dirinya memiliki kekuatan fisik dan daya juang yang kuat di lapangan hijau. Tapi fakta belum adanya komunikasi antara Robin dengan PSSI tentunya membuat sang pemain harus lebih bersabar lagi. Meski begitu, pemain yang di tubuhnya mengalir darah Indonesia dari sang nenek itu optimistis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski dalam waktu dekat harus bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Baginya, Jay Ises dan kawan-kawan bisa bermain baik saat bertandang ke Arab Saudi dan menjamu Australia, maka hal yang sama juga bisa dipetik di bulan ini. Terlepas dari itu, di laga November ini, Coach Shin sepertinya berpotensi mencoret 3 nama pemain yang sebelumnya disertakan melawan Bahrain dan Cina. 3 pemain yang dimaksud ini adalah Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan juga Dimas Derajat. Untuk Asnawi Mangkualam, ia mengalami cedera setelah memperkuat Port FC pada Minggu 20 Oktober kemarin. Pesepak bola berusia 25 tahun itu harus menjalani penyembuhan cedera hamstring selama 2 hingga 4 minggu, yang mana teramat riskan jika baru pulih dari cedera. Ex pemain PSM Makassar ini langsung dipanggil ke tim nasional. Kemudian Jordi Amat dikabarkan mengalami cedera ankle saat membela timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga lalu. Dan akibat cedera itu, Jordi Amat belum diketahui kapan akan comeback, sebab sebelumnya pun pemain JDT ini juga absen cukup lama di timnas Indonesia. Lalu untuk nama Dimas Derajat, penyerang berusia 27 tahun ini gagal memainkan perannya di klub secara maksimal. Dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Dimas Derajat hanya mencetak 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Bahkan minggu lalu saat klubnya yakni Persib Bandung menjamu Lion City Sailors di matchday ketiga grup C AFC Champions League 2, ex penyerang Persikabo 1973 itu terkena kartu merah karena menanduk kapten tim lawan. Tentu saja hal itu akan membuat Coach Shin berpikir 2 kali untuk kembali memanggil Dimas. Dan tentunya kemungkinan tak dipanggilnya beberapa pemain tadi ke skuad Garuda sekaligus membuat Sintayong memutar otak untuk mengisi lini yang ditinggalkan. Untuk posisi Asnawi, Sandiwas praktis jadi pilihan tepat Sintayong di sektor itu. Selain Sandi, Eliano Reinders juga dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau memanggil Yakob Sayuri ke timnas Indonesia. Sementara Jordi Amat, penggantinya disinyalir sangat banyak mulai dari Jay Ises, Rizky Ridho hingga Miss Hilgers.
Belum lagi Justin Hubner yang mulai pulih dari cedera. Dan untuk pengganti Dimas Derajat, Koshin dapat mengandalkan pemain depan yang ada sekarang seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk hingga Hoki Caraka. Melawan tim sekelas Jepang dan Arab tentunya telah dirancang matang oleh Koshin demi meraih poin di kandang sendiri. Sementara terkait persiapan yang dilakoni, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap, kalau pemain mulai prepare pada 5 atau 4 hari sebelum pertandingan. Ya, sama seperti sebelumnya, skuad Aswan Sintayong hanya menjalani persiapan pendek sebab para pemain juga memperkuat klubnya masing-masing. BRI Liga 1 sendiri juga bakal diliburkan oleh PT LIB mulai 7 November yang mana dengan demikian timnas Indonesia bisa melakukan persiapan melawan Jepang dengan lebih cepat. Lalu selain persiapan, untuk menghindari adanya kecurangan wasit seperti di laga sebelumnya, PSSI diwakili sekjennya Yunus Nusi dan anggota Exco-nya Muhammad berdiskusi secara langsung dengan sekjen AFC Dato Windsor John. Dalam acara Member Association and Regional Association President and General Sekretaris AFC di Seoul, Korea Selatan, Yunus mengatakan salah satu topik penting dalam diskusi itu adalah soal perangkat pertandingan yang harus netral. Hal ini merujuk pada penggunaan wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain Oktober lalu. PSSI menyarankan agar AFC menunjuk wasit yang benar-benar adil untuk memimpin laga Timnas Indonesia di laga terdekat. Selain itu, Yunus Nusi juga menyarankan agar AFC menunjuk wasit yang berada di regional netral sehingga tidak tercipta bias. Dan merespon hal tersebut, sekjen AFC juga menyambut positif apa yang diharapkan oleh PSSI. Ya, semoga saja pesan yang disampaikan oleh Yunus Nusi dapat dimengerti oleh AFC. Dengan begitu pertandingan yang dijalani oleh negara manapun tidak akan dirasa berat sebelah seperti sebelum-sebelumnya.